Baik, Ustaz sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy-syakirin asy-syahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rahamna bil Qur'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik para asatidz, para ustadzah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kurang kompak nih, karena masih pagi mungkin ya, jadi kurang kompak. Oke, coba kita tes dulu kekompakannya. Hayya nahfaz Qur'anana. Hayya, billahi. Allahu Akbar. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kembali Allah mempertemukan kita di forum online ini. Mudah-mudahan pertemuan kita senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi wasilah kebaikan bagi kita sekalian ya. Apalagi kita mengawali ya hari kita dengan kebaikan, mudah-mudahan hari ini setiap aktivitas kita dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini guru kita juga sudah bersama kita saat berdoa. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan tadi agak telat ke belakang dulu. Masya Allah. Kalau saya ke depan dulu tadi. Siap. Baik, alhamdulillah ya, mudah-mudahan Ustaz kita, guru kita mudah-mudahan senantiasa disehatkan oleh Allah ya, sehingga senantiasa bisa membersamai kita di dalam program HNQ ini atau Hayya Nahfaz Qur'anana di pertemuan yang ke-14 ya, sudah Masya Allah ya, sudah 14 pertemuan kita nggak kerasa nih ya. Mudah-mudahan setiap pertemuan kita senantiasa ada insight-insight baru, ada kebaikan-kebaikan baru yang senantiasa kita dapatkan dari pertemuan ini. Baik, Ustaz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk menambah berkahnya pertemuan kita pada kesempatan pagi hari ini, mari kita sama-sama buka terlebih dahulu dengan bacakan suratul Fatihah dan doa. Ya, mudah-mudahan dengan wasilah surah Al-Fatihah dan doa Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kesehatan yang sempurna bagi kita sekalian, bagi keluarga kita, dan memberikan kemudahan-kemudahan dalam setiap aktivitas kita, dan kita tentunya berharap setiap aktivitas kita dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi yang wa kulinatin salihah barakatus salatul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني وارزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عني وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Ya, alhamdulillah di kesempatan sebelumnya kita sudah menghafal surah Abasa ayat 1 sampai ayat 12. Insyaallah kita hari ini kita akan menambah hafalan kita ya surah Abasa ayat 13 sampai ayat 25 insyaallah ya. Namun sebelumnya seperti biasa ya kita sama-sama baca dulu ya atau kita ulang dulu surah Abasa ayat 1 sampai ayat 12 ya. Ya kita sama-sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alayka يزكى وأما من جاءك يسعى هو يخشى أنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره. Alhamdulillah ya. Sekarang coba ya silakan untuk kelompok 7 ya yang akan tampil nih. Alhamdulillah sudah bersama-sama kita nih Ustadzah Radena. Masya Allah. Ustadzah Radena gimana, sudah siap? Insya Allah. Insya Allah. Silakan diulang dulu surah Abasa ayat 1 sampai ayat 12. Oke, sepertinya sudah tidak sabar untuk memejamkan mata nih, Saudara Dena. Oke, tafadhal Saudara. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa yazzakaru wa yudrikal la'allahu wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yazzakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a fa huwa yakhsha wa anta anhu talaha. Ini sudah anhu-nya pendek ya. Wa anta anhu talaha.
kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakkarah sadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah ya. Lumayan lancar ya. Biasa kalau kesempatan pertama itu ya kalau agak-agak mogok sedikit wajar lah ya. Karena groginya itu lebih besar dibandingkan yang kesempatan berikutnya ya. Ya, tadi ada sedikit yang harus hati-hati ya. Ayat Ya. yang ke-12 yang terakhir faman syaa'a dzakaroh, tidak ada tasydid situ ya. Bukan Oh. zakaroh tapi zakaroh. Nah, ya. Baik, alhamdulillah jazakillah khair Ustazah Radinah ya. Untuk murojaahnya alhamdulillah ya lumayan lancar. Baik, untuk berikutnya ya silakan Ustazah Nori. Nah, kayaknya Ustazah Nori udah siap juga nih ya. Ustazah Nori, Assalamualaikum. Halo, Ustazah Nori. Ustazah Nori Yulia. Nah, suaranya masih belum kedengar nih. Oke, sepertinya ada sedikit gangguan jaringan ya. Baik. Halo, Ustazah Nori. Ustazah Nori Yulia. Ini orangnya ada ini. Assalamualaikum. Oke, ini dia yang kita tunggu-tunggu ya. Baik, Ustazah, gimana? Sudah siap? Allah. Insya Allah. Iya, tafadhal Ustazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta 'anhu talahha kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakarah sadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Masya Allah. Barakallahu fiik. Alhamdulillah ya lancar ya. Walaupun tadi mungkin di tengah-tengah ya atau agak terakhir ini agak sedikit loncat atau agak sedikit melambat mungkin karena faktor jaringan ini ya. Entah jaringan di tempat saya atau di tempatnya Ustazah Nori Yulia nih ya. Oke, Ustaz Mukhlis di tempat Ustaz Mukhlis gimana? Jelas suaranya ya? Tadi sempat agak putus juga sih. Oh, berarti sama berarti ya. Oke, dari sisi bacaannya gimana Ustaz? Kalau sisi bacaannya tadi karena ada sebagian agak putus, jadi yang agak putus kita nggak bisa menilai. Tapi pada prinsipnya semuanya sudah mulai sudah cukup ya. Tinggal nanti penguatan di apa namanya a'ma itu ain a'ma ada mengalir apa termasuk tawasutnya ya di agak. Oke. Baik, itu mungkin sedikit masukannya ya, Ustazah Yulia. Jadi untuk sifat tawasud di ainnya tadi masih agak kurang ya. A'ma. Jadi harus dialirkan ya ainnya ketika dalam keadaan sukun. Jadi jangan langsung terhenti a'ma tapi a'ma. Nah, gitu ya untuk kalian juga. Tapi ala kulli hal secara umum semuanya sudah mengalami progres yang cukup baik ya dari sisi bacaannya ya. Jadi insya Allah lebih tajam lagi, lebih hati-hati lagi. Baik, jazakillah khair, Ustazah Yulia. Insya Allah mudah-mudahan makin lama makin jos nih bacaannya dan hafalannya insya Allah tentunya makin kuat ya, karena diulang-ulang terus. Baik, saudara-saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan
hafalan kita hari ini yaitu di surah Abasa ayat yang ke-13 sampai ayat 25. Ya, seperti biasa saya akan mencontohkan terlebih dahulu ya bacaan yang tahqiqnya, kemudian setelah itu nanti akan kita percepat temponya, baru nanti giliran saudara-saudara sekalian yang mencoba ya. Baik, disiapkan mushafnya atau buku tahfidnya ya, jangan lupa nanti ditandai ya. Ya, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi'aidi safarah kiramin bararah qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfah khalaqahu faqaddarah thumma as-sabila yassarah thumma amatahu faaqbarah thumma idza syaa'a ansyarah kalla lamma yaqdi ma amarah falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababnal ma'a sabba. Ya, baik, hati-hati ya, di sini banyak sekali huruf ro yang harus dibaca tafkhim ya. Jadi jangan sampai nanti tertukar dengan tarqiq ya, terutama dalam keadaan sukun ya. Kemudian hati-hati juga untuk huruf h-nya di sini ya, karena ujungnya ini semua pakai h ya, pakai h yang tebal nih ya. Jadi pastikan jahar dibaca jahar ya, kemudian rokhwahnya juga harus terasa ya. Jadi aliran suaranya itu harus terasa betul. Ya, jadi jangan sampai langsung terhenti suaranya ya. Baik, sekarang kita akan coba ya baca dengan tempo yang lebih cepat ya. Baik, silakan boleh kalau misalkan sekalian mau sambil ikut ya, boleh dibuka mikrofonnya juga boleh. Silakan kita bareng-bareng ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah qutilal insanu ma akbarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfah khalaqahu faqaddarah thumma as-sabila yassarah thumma amatahu faqbarah thumma idza syaa'a ansyarah kalla lamma yaqdi ma amarah falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababnal ma'a sabba
في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا. Alhamdulillah ya, kita sudah baca 4 kali. Sekarang kita akan dengarkan ya bacaan dari Ustadz kita, Ustadz Mukhlis Widodo. Pada beliau, tafadhol masykurah. Syukran terasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah Qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah thumma as-sabila yassarah thumma amatahu faqbarah thumma idza syaa'a ansyarah kalla lamma yaqdi ma amarah falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababnal ma'a sabba. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz. Baik, saudara dan muliakan Allah ya. Sekarang giliran ya para asatid, para ustadzat semua ya yang mencoba untuk membaca ya, nanti silakan kami kasih kesempatan 2 kali ya. Kalau misalkan memang belum yakin atau belum pede nih ya langsung dipejamkan mata, boleh dibaca dulu. Tapi kalau misalkan dirasa saya udah pede nih, insyaallah hafal, silakan langsung dipejamkan matanya ya. Oke, untuk kesempatan yang pertama silakan kepada Ustazah Ita Syafitri, sudah hadir? Ustazah Ita, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hadir Ustaz. Insyaallah sehat Ustazah ya. Alhamdulillah, insyaallah, semoga. Alhamdulillah, kesempatan terakhir masih agak kurang sehat, insyaallah sekarang sudah jag-jag waringkas kalau bahasa Jermannya ya.
Insya Allah. Baik, Ustazah Ita, gimana? Mau langsung dipejamkan mata atau baca dulu nih? Baca dulu aja Ustaz. Baca dulu aja, oke, bolehlah. Buat Ustazah Ita mah ya, silakan. Baik, terima kasih Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi suhufim mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah Qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah thumma sabila yassarah thumma amatahu faqbarah thumma idza syaa'a ansyarah kalla lamma yaqdi ma amara falyanzuril insanu ila ta'ami anna sababnal ma'a sabba. Alhamdulillah, baik. Untuk bacanya, Ustazah Ita, supaya nanti lebih keren lagi nih ya. Satu, di huruf sinnya ya, sifat sofirnya harus lebih nampak ya. Desisnya kuat itu harus lebih nampak. Bis, bis. Jadi jangan langsung terhenti ya, suaranya ngalir dengan deras. Bismillah. Nah, itu ya. Falyanzuril insan ya. Tsummas sabila yassara. Nah, tadi huruf sinnya langsung desisnya itu agak kurang kuat. Termasuk huruf sadnya juga sama ya. An-nasabab sababnal ma'a sabba. Seperti itu ya. Oke. Baik, langsung saja. Yang kedua gimana nih? Sudah yakin untuk memejamkan mata atau mau masih baca atau sesekali ngintip-ngintip? Coba dulu ya Ustaz. Coba ya. Oke, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah Qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah thumma sabila yassarah thumma amatahu faqbarah thumma idza sya'a sebentar ngeblank. Thumma idza syaa'a ansyara. Thumma idza sya'a ansyara kalla lamma yaqdi ma amara falyanzuril insanu ila ta'ami anna sababnal ma'a sabba.
Alhamdulillah, akhirnya sampai juga. Ya, tadi sempat agak ini, tapi insya Allah bisa langsung connect lagi ya. Sempat ngeblank sebentar ya. Biasanya begitu memang kalau sudah mogok sekali, ya, ya insya Allah kesananya lancar. Baik, Ustadz Mukhlis gimana nih bacaannya, Ustadz? Tadi ke depan Ustadz, jadi nggak nyimak. Oh gitu, oke, siap. Kata antum ke depan, jadi kita urusan ke depan. Masya Allah, kita doakan mudah-mudahan Ustadz Mukhlis disehatkan terus nih ya. Ya, saya merasakan apa yang dirasakan Ustadz Mukhlis semalam soalnya. Semalam saya sampai lebih dari 5 kali Ustadz, bolak-balik. Depan belakang, ke depan belakang. Ya, mudah-mudahan semuanya disehatkan ya. Baik, Ustazah Ita, ya jazakillah ya. Tadi untuk koreksinya kalau dari saya ya di sifat hamesnya ya tadi. Kayak misalkan di ayat 17 akfaroh, tapi tadi sudah muncul kok, alhamdulillah ya. Yang pertama, bacaan yang pertama tadi nggak muncul tuh, akfaroh, akfaroh. Nah, kemudian tadi sinnya ya, sifat sofirnya itu harus nampak ya, huruf disodnya juga sama ya. Tapi alhamdulillah untuk yang keduanya sudah bagus ya. Jazakillah khair Ustazah ya. Ya. Baik, kalau begitu kita lanjutkan ke Ustazah siapa nih? Ustazah Widyawati ya. Partnernya Ustazah Ita nih. Oke, Ustazah Widya gimana? Sudah siap? Insya Allah, Ustaz. Insya Allah. Oke, Ustazah gimana? Mau langsung memejamkan mata atau baca dulu nih? Coba ngintip-ngintip. Oke, siap. Ya. Ya, silakan Ustazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah. Qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah summa sabila yassarah summa amatahu faqbarah summa idza sya'a ansyarah kalla lamma yaqdi ma amarah falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababnal ma'a sabba. Masya Allah, barakallahu fiik. Walaupun tadi niatnya pengen ngintip, ternyata godaan untuk ngintip nggak jadi. Ya, alhamdulillah lancar sampai akhir ya. Walaupun tadi sedikit ya di tengah-tengah agak ragu nih. Ya, tetapi langsung auto correct nih, Masya Allah luar biasa. Oke, kita dengarkan Ustadz Mukhlis nih ya pendapatnya. Gimana Ustadz? Baik Ustadz. Untuk isti'adzahnya ya, billahnya masih agak miring ya, kurang terbuka suaranya. Billahi, a'udzu billahi itu yang pertama. Kurang buka. Terus ya yang Ustaz. berikutnya, Pak Ustaz. Ya, kurang terbuka billahnya. Diulang ya Pak Ustaz. Ya, diulang AO-nya. Ya nanti diperbaiki aja berikutnya. Sama tadi yang surat Khalaqah ayat yang ke-18, kho-nya kurang muncul Ustazah ya.
kho gitu. Kho. Rokhahnya ya. Kho, kho-nya. Adapun yang lainnya insya Allah sudah cukup insya Allah. Oke. Jazakallah Cukup, Ustaz? khair, Pak Ustadz. Ustaz Asep Iya, menambahkan. jazakallah khair ya. Baik, jadi memang kadang kita suka nggak sadar tuh ya terkait dengan membuka mulut kita, sifat infitahnya ya, kadang suka miring ya, ini nggak kerasa memang. Bismillah dibaca bismillah, la lala ya, a kayaknya harus jelas, a dibuka mulutnya, rahangnya terbuka ya, a minimal kalau guru kita Ustadz Mudawi itu satu jari itu masuk, a. Nah ya, kalau kasroh bibirnya tuh meringis, rahangnya tuh agak ke bawah. I. Nah, kalau dhamma bibirnya mencucu sampai membentuk bulatan kecil. U. Ya, jadi maksimal maunya. Fi suhufin mukarramah. Nah, jelas AI-nya. Oke. Baik, kalau dari saya tadi mungkin saya yang salah dengar kali ya. Ayat yang 15-nya itu sinnya terbaca syafaroh. Harusnya safaroh. Satisu, the sis kuat. Sa tipis ya. Bi'aidi safaroh. Oke. Baik, lainnya sudah oke sudah ya. Baik, alhamdulillah. Jazakillah khair, Pak Iya, Ustadz. jazakallah khair, Ustazah. Baik, kita lanjutkan kalau begitu. Giliran siapa nih sekarang? Kelompok 6, 7, 8 ya. 8 udah tadi. Baik. Ustazah Jubaidah sudah ada? Sudah beda? Oke. Kalau Ustazah Bedah, kalau saya lihat dari mukanya nih, roman-romannya udah nggak kepingin baca ini. Pengen langsung memejamkan mata ini ya. Benar ya Ustazah ya? Itu kali Ustaz boleh ya. Oke, silakan. Ya, silakan Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi suhufim mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah. Utilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah tsumma sabila yassarah tsumma amatahu faqabarah tsumma idza ya Ustaz. Idza, betul. Tsumma idza sya'a ansyarah kalla lamma yaqdi ma amarah falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababnal ma'a sabba. Alhamdulillah. Masya Allah. Barakallahu fiik. Iya. Walaupun tadi agak sedikit ada yang keseleo nih ya di ayat 22 nih ya. Alhamdulillah, tapi alhamdulillah lancar nih ya. Memang di surah Abasa ini ada yang harus hati-hati nih ya. Ada 3 summa nih. Ya, di ayat 20, 21, 22, summa ya. Memang harus hati-hati sekali ya. Baik, sekarang kita dengarkan nih pendapatnya dari Ustadz Mukhlis. Ya, silakan Ustadz. Baik, Ustaz Asep. Luar biasa ya. Ustaz siapa barusan Ustaz? Ustazah Bedah. Oh, Ustazah Bedah ya. Bagus Ustazah Bedah ya. Yang
paling yang ayat 20 aja ya. Sumassa yang sin yang bertasydid ya itu mohon dikuatkan ya, ditekan membacanya dikuatkan, apalagi dia punya sifat hamz dan bertasydid ya. Summassabila. Dan berikutnya yang yassarah juga sama tentunya. Sama di setiap akhir itu kan berbunyi ha. Haknya coba ditambahkan mengalir sedikit. Roh ya. Fa'aqbara Yassarah. roh ya gitu ya. Itu saja sih, yang lainnya insya Allah sudah oke. Ya. Oke, baik. Kalau dari saya udah tadi di awal ya. Oke, sama sih, Ustazah ya, di sin sama haknya ya. Jadi sinnya itu harus terasa ya alirannya ya. Summas. Nah, berdesisnya itu harus terasa ya. Kemudian haknya juga ngalirnya harus terasa. Yassarah hahirubah ya. Oke, ala kulli hal luar biasa, sudah beda ya. Jazakallah khair, sudah beda. Baik. Sekarang satu lagi, silakan. Ustazah Zakiyah ada? Oke, Ustazah Zakiyah sepertinya masih agak kesulitan di jaringan ya. Ya. Baik, kalau begitu saya kasih kesempatan satu orang nih yang mau gantiin Ustazah Zakiyah. Boleh, silakan, ada yang mau coba? Boleh angkat tangannya satu orang sebelum kita masuk ke sesi tadabbur Quran. Oke, seperti biasa langsung disabot oleh Ustazah Dila nih. Masya Allah. Ya, kalau ada kesempatan kebaikan, kenapa enggak ya? Kita ambil saja. Oke, silakan Ustazah Dila. Kayaknya kalau Ustazah Dila langsung dipejamkan mata nih ya. Insya Allahnya, Pak. Oke, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi suhufim mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah. Qutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfah khalaqahu faqaddarah thumma sabila yassarah thumma amatahu faqbarah thumma idza syaa'a ansyarah kalla lamma yaqdi ma amarah falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababnal ma'a sabba. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Masya Allah, barakallahu fiik. Lancar jaya nih ya, alhamdulillah. Oke, Ustaz, kalau dari sisi hafalan sih insya Allah udah nggak ada masalah, Ustaz ya. Nah, kalau dari sisi bacaan gimana nih, Ustaz? Baik, satu saja Ustaz Asep. Tafkhimnya mungkin yang perlu agak dikuatkan ya. Tafkhim. Nah, oleh ro ya, kurang bunyi o-nya Ustazah ya. O. Bismillahirrahmanirrahim. Ro tadi masih kayak agak tipis suaranya ya. Di bismillah. Ya, di isti'adzah dan basmalahnya ada ro-nya itu semuanya, sama yang di ayat yang ke-13 dan 14 ini ada juga ro-nya. Tadi kurang tebalnya. Marfu'ah sama mukarro kurang tebal dikit gitu ya. Yang lainnya sih sudah oke, alhamdulillah. Oke, yaitu masukannya sudah Dila ya. Insyaallah untuk qira'nya ke depannya mudah-mudahan bisa lebih tebal lagi tafkhimnya ya. Maru, mukarramah, aru. Nah, seperti itu ya. Terutama bagi yang cadel nih ya. Ustazah Bedah kayaknya cadel nih Ustazah Bedah nih. Aru, jadi ro-nya harus lebih
kuat lagi nih ya. Bener ya, Ustaz Beda cadel apa enggak nih? Enggak sih Ustadz. Oh, enggak. Tapi nggak tahu Oke. saya. Makanya Bang Diro kayaknya emang belum bisa kali ya, belum. Oke. Insya Allah nanti juga bisa ya. Ya kita saling memperbaiki sambil jalan insya Allah nanti ya. Baik Ustaz Adila, ya jazakillah khair, dan dengan berakhirnya bacaan dari Ustaz Adila, kita akan lanjut ke sesi berikutnya yaitu tadabbur Quran surah Abasa ayat 13 sampai ayat 25 yang insya Allah akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Mukhlis Widodo. Kepada beliau, tafadhol masykurah. Baik, jazakallah Ustaz Asep. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur pada Allah pagi hari ini bisa mengawali hari kita dengan melafadzkan kalam-kalam Allah yang agung dan mulia. Semoga menjadi catatan pemberat timbangan kebaikan kita di akhirat. Salam dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga beliau dan para sahabat beliau, serta pada setiap kita yang senantiasa untuk menjadikan beliau sebagai qudwah dalam kehidupan ini. Taib Ustaz yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya di ayat yang ke-13 dan sampai ke-25 ini ada kandungan, pokok-pokok kandungan yang penting untuk sama-sama kita pahami apa yang terkandung di dalamnya. Yang pertama adalah di sini Allah menyebutkan tentang Awsaful Quran. Di pembahasan kemarin sudah ada di ujung kita ya, di ujung itu ada sebelum ayat yang kedua, yang ke-13 ini, yaitu Al-Quran sebagai tazkirah, ya, sebagai pemberi peringatan, ya. Dan memang Al-Quran ini memberikan peringatan pada kita semuanya agar kita senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, serta beriman kepada semua yang disebutkan di dalam agama kita, pada Allah, pada malaikat dan seterusnya. Dan Al-Quran semuanya memuat akan hal itu, serta mengingatkan kepada kita akan adanya balasan-balasan dari setiap amal yang kita lakukan. Nah, Al-Quran yang tadi disebutkan sebagai tazkirah tadi, sebagai peringatan bagi kita, itu oleh Allah tersimpan, ya, tersimpan di tempat yang tinggi, di tempat yang bersih, yang suci, yang terbebas dari segala macam kotoran-kotoran, baik kotoran-kotoran pikiran dan seterusnya, juga bersih dan suci dari penambahan-penambahan dan juga dari pengurangan-pengurangan. Artinya Al-Quran yang ada di kita ini semuanya sudah sempurna, sehingga tidak ada di sana penambahan-penambahan lagi atau pengurangan-pengurangan lagi. Serta juga terbebas dari tangan-tangan kotor yang ingin mengusik kesucian Al-Quran. Dan bahkan Al-Quran sendiri memberikan tantangan kepada kita sekalian, seluruh manusia, mulai sejak diturunkannya sampai dengan hari akhir nanti, Al-Quran memberikan tantangan. Siapa yang bisa mendatangkan satu surat saja, misalnya yang ada di surat Al-Baqarah ayat 23, terus ada yang tantangan lagi ada di surat-surat yang lainnya, semuanya kalau di surat yang ayat 23 Al-Baqarah, fa'tu bisuratim mim mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Nah, itu merupakan tantangan Al-Quran pada kita sekalian dan jaminan bahwasanya Al-Quran ini suci dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di awal sekali kita membuka Al-Quran juga langsung di situ sebutkan dzalikal kitabu la raiba fih. Al-Quran itu kitab yang tiada keraguan padanya. Nah, oleh sebab itu maka kita akan dikuatkan lagi di ayat-ayat yang tadi kita hafalkan ini sebagai penguat bahwasanya Al-Quran memang sudah sempurna dan tidak ada lagi yang perlu ditambah-tambahkan atau dikurangi, dan itu sudah dijaga oleh Allah. Inna anzalna dzikra, ya, agak lupa ayatnya itu, yang ayat surat Al-Hijr ayat 9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Nah, itu ya bunyi ayatnya, ya, yaitu sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-dzikra ini, ya, yaitu Al-Quran, dan kamilah yang akan menjaganya. Jadi kita tidak perlu khawatir dengan Al-Quran ini, sudah pasti, ya. Terus berikutnya juga Al-Quran yang
suci dan mulia ini oleh Allah diamanahkan untuk disampaikan kepada Rasulnya yang ada di dunia melalui para malaikat membawa wahyu, yang dimana mereka adalah para malaikat yang suci yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Ya, la ya'sunallaha ma amarahum wa hum yaf'alun. Jadi mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah, para malaikat itu. Ada di dalam surat At-Tahrim, ya, yang di ayat yang setelah yang di ayat yang ke-6 gitu ya, tentang bagaimana sifat para malaikat yang mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah, tidak pernah melanggar perintah Allah, dan senantiasa la yafturun, mereka tidak pernah futur. Kalau manusia ini kan ada futurnya, tapi kalau mereka tidak ada, ya. Itu malaikat-malaikat ini juga tidak akan mengurang-urangi atau menambah-nambahkan. Jadi semuanya sudah yang satu paket Al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah dan dibawa oleh para malaikat itu, disampaikan kepada Rasulullah SAW. Semuanya tidak ada nafsu para malaikat untuk menambah-nambahkan atau mengurang-urangi dari wahyu itu. Ya, jadi mereka para malaikat senantiasa menjaga dengan sebaik-baiknya dan tidak pernah melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka sempurna akhlak para malaikat dan juga perilaku mereka sempurna, terjaga dan tidak pernah melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, juga di sini Allah kembali mengingatkan, ya, kembali mengingatkan kepada kita sekalian tentang tentang hari berbangkit. Jadi disebutkan bahwasanya Allah menjawab kepada orang-orang yang mengingkari kehidupan setelah kematian. Itu Allah menyebutkan beberapa rangkaian ayat, ya, yang di situ disebutkan bahwasanya yaitu mulai dari ayat yang ke-17, Qutilal insanu ma akfarah. Sungguh amat celakalah manusia itu, kenapa mereka begitu kufurnya. Padahal ini Allah menceritakan tahapan-tahapan dan fase-fase kehidupan kita. Yaitu kita diminta untuk memperhatikan dari mana kita diciptakan. Min ayyi syai'in khalaqah. Kemudian Allah juga menyebutkan bahwasanya kita diciptakan dari min nutfatin khalaqahu faqaddarah, yaitu dari nutfah, ya. Dari nutfah, dari air yang hina, kemudian Allah menetapkan kita semuanya, dan summas sabila yassarah. Maksud summas sabila yassarah di sini di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwasanya kemudian kita dimudahkan jalan keluar kita dari perut ibu kita, ya. Dan kemudian setelah kita dilahirkan, dan kemudian diingatkan juga bahwasanya setelah kehidupan itu kalian nanti akan summa amatahu fa'aqbarah. Kalian akan dikuburkan selesai kehidupannya, habis masa hidupnya di dunia maka akan dikuburkan. Ini fase-fase yang Allah sebutkan dan Allah ingatkan pada kita sekalian. Kemudian summa idza syaa'a ansyarah, ya. Kemudian Allah menghendaki nanti akan dibangkitkan kembali, ya. Dan di sini disebutkan bahwasanya untuk membangkitkan kembali itu amat sangatlah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, dan disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya orang-orang kafir pernah juga menyebutkan, kita bagaimana mungkin sudah dalam keadaan tulang belulang yang hancur bisa dibangkitkan kembali. Ada sebuah hadis yang menyebutkan bahwasanya kullu ibni adam yabla illa ajbadzanabi minhu khuliqa wa fihi yurakkabu. Jadi ketika anak Adam itu dikubur dan hancur tulang belulangnya, mungkin tinggal tanah dan seterusnya, tapi ada satu bagian dari tubuh kita itu yang Allah tetap jaga, tidak hancur, ya. Namanya disebut dengan ajbudzanabi, atau yang sering kita sebut dengan tulang ekor. Jadi seluruh tubuhnya itu manusia nanti habis, ya, tidak tersisa. Ya, hanya satu bagian ini saja yang Allah sisakan, yaitu namanya ajbudzanab, yang di situ disebutkan dalam hadis minhu khuliqa. Dari ajbudzanab tadi itu Allah akan menciptakan kembali dan akan menyusun kembali kita nih manusia semuanya seperti ketika kita hidup di dunia ini.
Jadi ada satu bagian yang dari situ nanti Allah akan mengulang kembali kehidupan kita semuanya dan disusun kembali tulang belulang kita sehingga kita bisa tegak kembali seperti ini dengan ajib budanab. Ini tidak pernah hancur, ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah Allah mengingatkan kita sekalian tentang bagaimana mudahnya bagi Allah untuk menyusun kembali tulang belulang kita dan menumbuhkan kembali daging-daging kita sehingga kita bisa dibangkitkan kembali oleh Allah setelah kematian kita. Juga di situ di ayat yang ke-24-nya kita diperintahkan untuk falyanzuril insanu ila ta'amih, yaitu kita diperintahkan untuk memperhatikan makanan kita. Ya. Jadi Allah menyebutkan bahwasanya makanan kita itu juga nikmat dan juga merupakan dalil ya sebagai petunjuk. Ya. Nikmat juga iya yang kita nikmati kita makan, tapi dia juga berfungsi sebagai dalil akan mudahnya Allah untuk mengembalikan. Kalau Allah kemudian bisa menumbuhkan itu dari dalam tanah, kemudian kita bisa konsumsi, ya, terus kemudian dia tumbuhnya dari tanah yang dari benda mati tanah yang menumbuhkan tumbuh-tumbuhan itu, maka untuk menghidupkan kembali jasad-jasad kita pun juga bisa. Itulah ayat-ayat Allah yang Allah sebutkan pada kita sekalian, yang dimana Allah tadi bertanya, kenapa kok manusia itu begitu amat kufurnya? Padahal sudah jelas sekali ayat-ayat Allah itu yang ada di alam ini pun juga bisa kita lihat, seperti makanan-makanan kita yang Allah tumbuhkan dari bumi yang mati ini, ya, bumi ini mati tapi bisa menumbuhkan itu. Maka bagi Allah untuk menumbuhkan kita kembali amat sangatlah mudah. Itu insya Allah yang bisa disampaikan dalam kesempatan kali ini. Selanjutnya dikembalikan kepada Ustaz Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Masya Allah, barakallahu fiik. Alhamdulillah untuk hari ini ya, Masya Allah kita kembali mendapatkan insight baru, ilmu baru, Insya Allah kebaikan baru yang insya Allah akan memotivasi kita untuk senantiasa lebih baik lagi ya, dan bekal kita di dalam keseharian kita insya Allah ya, insya Allah semakin menguatkan keimanan kita ya, dan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya insya Allah. Baik, saya dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah untuk surah Al-Abasa ayat 13 dan sampai 25 sudah selesai kita usahakan dihafal, dan insya Allah mudah-mudahan hafal betulan, dan hafalnya juga insya Allah mudah-mudahan kuat ya. Dan jangan lupa ya nanti setorannya kepada partnernya masing-masing, dan jangan lupa dilaporkan kepada ustadz pembimbingnya masing-masing insya Allah ya. Kalau saya lihat sih Masya Allah nih ya, semuanya fasabiqul khairat nih, berlomba-lomba terus dalam kebaikan ini insya Allah. Mudah-mudahan jadi saksi di hadapan Allah ya bahwa kita mencintai Al-Quran insya Allah. Baik, Ustaz saja dimuliakan Allah ya, kita cukupkan pertemuan kita sampai di sini dan kita akhiri dengan bersama-sama membacakan doa khatmul Quran dan doa kafaratul majlis. Allahumma arhamna bil Qur'an wa'alhu lana imaman wa nuran wa rahmah. Allahumma dhakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna wa la tilawatahu al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, terima kasih atas kehadiran saudara-saudara sekalian. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita ini dinilai sebagai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kita ketemu lagi
pada pertemuan berikutnya, insya Allah hari Rabu di ayat berikutnya, di ziyadah ayat berikutnya. Mudah-mudahan semuanya diberikan umur yang panjang, yang bermanfaat, dan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terhindar dari kendala-kendala teknis, ya, insya Allah seperti jaringan dan lain sebagainya. Dari kami cukup sekian. Sekali lagi, ya, mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair, Ustaz. Ustaz.